Selamat pagi teman-teman sekalian, kita jumpa kembali pada pertemuan ke-15 ya, atau pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Adapun kita sudah bahas bahwa mata kuliah kewarganegaraan yang saat ini kita pelajari berbasiskan kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Adapun hari ini kita akan latihan ya teman-teman. Sebelum kita berangkat menuju laboratorium, kita akan bahas dulu secara teoritis bagaimana topik bahasan kita saat ini, yaitu tentang penciptaan karya sebagai kontribusi sebagai warga negara dalam mencerdaskan bangsa. Bahasan yang pertama yang akan dicapai oleh teman-teman sekalian sebagai mahasiswa adalah mampu untuk menguasai konsep kewarganegaraan agar teman-teman menjadi warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara melalui cara-cara demokratis dan kontribusinya berperan sebagai mahasiswa aktif di dalam masyarakat. Caranya adalah teman-teman sekalian itu bersifat jujur, kemudian idealis, berlandaskan Pancasila, yang menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang teman-teman miliki ya. Contohnya nanti kalau teman-teman kan ada di program studi teknik informatika. Jadi teman-teman nanti melakukan kontribusinya dalam karya mencipta itu di bidang yang teman-teman kuasai, yaitu di pembuatan program, bisa rekayasa perangkat lunak atau software untuk mengembangkan program aplikasi untuk keilmuan ya. Misalnya kalau teman-teman yang di prodi teknik informatika itu bisa mengembangkan program klasifikasi dan clustering ya, untuk dijadikan tools untuk rekan-rekan peneliti yang ingin memakai programnya untuk melakukan penelitian studi kasus tentang klasifikasi dan clustering maupun studi literatur atau studi pustaka. Kemudian teman-teman yang di prodi sistem informasi itu dapat mengembangkan rekayasa sistem informasi atau perangkat lunak di bidang electronic commerce ya, atau e-commerce gitu ya, jual beli online. Nah, kemudian teman-teman yang senang pada dunia pendidikan bisa membuat program aplikasi membantu pembelajaran ya. Jadi bisa membuat program pengenalan pola bangunan datar gitu ya untuk anak prasekolah ya, ataupun anak SD kecil kelas 1, 2, 3 untuk pengembangan ke depannya, atau pengenalan membaca abjad gitu ya, A, B, C, D, E sampai dengan Z, kemudian mengenal warna dan sebagainya. Bagian pertama dulu, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertera dalam pasal 28C ayat pertama yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Adapun pasal 2 yaitu ayat 2, mohon maaf, dari pasal 28C, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini pasal 28C ini terjadi perubahan setelah amandemen kedua, gitu ya. Amandemen kedua itu dilakukan perubahan pada sidang umum MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Amandemen pertama
itu pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Nah, yang kedua, tahun 2000 yang tadi sudah disebutkan pada sidang tahunan. Jadi dulu menyebutnya adalah sidang umum ya, pada amandemen pertama dan sebelumnya. Kemudian di amandemen kedua, amandemen 3, keempat, menyebutnya adalah sidang tahunan MPR. Jadi amandemen ketiga itu dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Dan yang terakhir, amandemen keempat, itu pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Begitu, teman-teman. Kemudian dalam ini adalah kewajiban teman-teman yang nantinya kontribusinya kepada masyarakat. Outcome-nya adalah membuat program aplikasi. Dalam lingkupnya, hak teman-teman itu diatur dan dilindungi di dalam, sekali lagi, pasal 28C ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian landasan hukum untuk perlindungan hak cipta teman-teman terhadap program komputer sendiri adalah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi di dalam pasal 3 dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut, pada angka atau pasal 3 huruf A, yaitu tentang hak cipta, kemudian huruf B tentang hak terkait, dan pasal 4 yang terdiri merupakan pengejawantahan dari pasal 3 huruf A merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak moral adalah teman-teman itu memiliki kepunyaan ya, jadi memiliki kepunyaan dan dicatatkan kalau teman-teman mau mencatatkan di DJKI. Dan hak ekonomi adalah ketika teman-teman sudah mencatatkan ciptaan ini ke DJKI, kemudian kalau ada yang mau menggunakan aplikasi program yang teman-teman buat itu harus izin, atau kalau hak ekonomi adanya kalau teman-teman memberikan berupa pembayaran ya atas terpakainya program dengan jangka waktu tertentu. Adapun hak cipta ini berlaku selama 50 tahun, itu ya. Kemudian 5 tahun berikutnya adalah kepada ahli waris, begitu ya teman-teman. Kemudian ketika usianya sudah 100 tahun itu milik publik. Jadi ketika milik publik, berarti siapapun warga negara Indonesia khususnya bisa memakainya begitu dengan tidak membayar karena sudah berusia 100 tahun. Teman-teman di sana dijadikan sebagai inventor atau pencipta ya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan hak waris ataupun teman-teman juga sebagai hak waris begitu terhadap ciptaan teman-teman ketika dicatatkan. Begitu. Dalam bab 10A untuk perlindungan teman-teman sebagai warga negara itu masuk ke dalam hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam perundang-undangan nasional ada beberapa prinsip-prinsip atau aturan ya. Yang pertama adalah landasan peraturan, yaitu perundang-undangan, memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Dari sudut pandang filsafat ilmu, jadi ini masuknya dalam ilmu hukum sebagai ilmu ya, dalam lingkupnya teman-teman sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari peraturan perundang-undangan sendiri. Lihat atas azas berlakunya peraturan perundang-undangan sendiri. Terdiri dari yang pertama adalah lex superiori, derogat legi inferiori.
Artinya hukum yang letaknya di bawah dengan hukum yang lebih tinggi azas berlakunya. Contohnya Perda dan UU. Kemudian lex speciali derogat legi generali bukan peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. Dan yang terakhir adalah lex posteriori derogat legi priori. Artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Contohnya Perda, PP, dan Permen. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin sebagai warga negara, kita harus mengetahui sudut pandang ketika kita mau mencipta. Kemudian sebelum dilanjutkan ke berikutnya, mungkin ditambahkan sedikit, dari sudut pandang filsafat ilmu yang merupakan ilmu hukum sebagai ilmu, yaitu sudut pandang normatif. Sudut pandang normatif berisikan ilmu dogmatis yang melahirkan ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum dogmatik yang menghasilkan praktisi. Kemudian pendekatan hakikatnya keilmuan hukum pada teman-teman sebagai warga negara melalui filsafat ilmu dan teori hukum itu sendiri. Sedangkan sudut pandang positivistik, yaitu bukan hukum positif, tetapi aliran kebenaran, ini lebih ke filsafat ya teman-teman, yang melahirkan ilmu hukum empiris, yaitu sociological jurisprudence dan socio-legal jurisprudence. Jadi bukan kuantitatif. Nah, salah satu aliran hukum positif adalah korespondensi, yaitu melahirkan hukum empiris. Jadi, jurisprudensial sosiologi sama dengan sosiologi bukan kajian. Begitu ya teman-teman. Jadi, dalam mencipta nanti teman-teman memiliki hak yang dilindungi negara, kemudian perlindungan hak cipta sendiri teman-teman sebagai inventor dilindungi oleh undang-undang. Berikutnya, cara pencatatan ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa masuk ke dalam laman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Halamannya adalah https://www.dpip.go.id. Kemudian seperti tertulis di sana, teman-teman bisa memilih menu yang hak cipta ya, karena di sana banyak sekali menunya ya. Ada merek, paten, desain industri, indikasi geografis, detail LST, dan rahasia dagang. Gitu ya. Kita outcome-nya dari mata kuliah kewarganegaraan ini adalah hak cipta ya. Nanti teman-teman bisa laksanakan hak cipta yang teman-teman sudah catatkan dan sudah peroleh ini dengan mengimplementasikan gitu ya kepada anak-anak di TK kecil, kemudian TK besar atau TK A atau B, maupun di SD kecil kelas 1, 2, 3. Contohnya ini teman-teman bisa lihat, jadi kerjasama ya, implementasi dari mata kuliah kewarganegaraan dengan outcome-nya adalah program PKM gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Ini sudah dilakukan kemarin tahun lalu ya teman-teman, pada tanggal 5 September 2023 di TK Alam Aini dengan program aplikasi berjudul bentuk benda gitu ya. Ini adapun pekerjaan pembelajaran bentuk benda ini dilakukan atau dikerjakan oleh para dosen, kemudian dilaksanakan bersama mahasiswa dari program studi teknik informatika ya. Kemudian kita implementasikan kepada anak TK. Nah, ini contoh bentuk programnya teman-teman, ada di aplikasi Android ini. Jadi teman-teman buat menggunakan Java dengan Kotlin, terus
dibuat APK-nya sehingga bisa diakses dalam sistem operasi Android. Nah, ini ya. Jadi di sini ada mengenal bentuk bangun datar yang terdiri dari segitiga, segi 4, segi 5 lingkaran. Ini. Nah, kita coba kita foto dengan kamera belakang ya, teman-teman. Nah, ini monitor ya. Monitor ini kita foto. Full begini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat apa bentuknya. Kemudian keyboard ya. Kita foto. Nah, di keyboard ini menghasilkan ada beberapa bentuk ya, teman-teman. Ini bisa lihat. Di sini mungkin bisa lihat ya di sini. Jadi dengan kamera ini kita foto pengenalan bangun datar 2 dimensi. Kita foto keyboard, ada yang dikenali keyboard yang dari tulisan QWERT, YUIOP dan seterusnya sebagai segi 4. Kemudian F1, F2, F3, F4 dan seterusnya sebagai segi 4 juga. Dan ada yang tidak dikenali ya, jadi dia mengenali satu sebagai segi 5 itu di bagian atas juga. Adapun mereknya dikenali sebagai segi 4. Begitu. Jadi kalau dalam penelitian mungkin bisa dilihat ini 100% benar, tapi ada satu yang salah. Berarti ini kebenarannya ada di atas 90%. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini diuji algoritma nanti teman-teman yang di teknik informatika. Sedangkan yang di sistem informasi mungkin bisa membuat electronic commerce ya. Jadi seperti Shopee, kemudian Tokopedia. Jadi perannya teman-teman sebagai warga negara, outcome-nya membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pelatihan, juga program pembelajaran kepada anak-anak yang di sini tingkat TK. Jadi TKA dan TKB. Gitu. Nah, kalau teman-teman nanti sudah membuatnya, kemudian dicatatkan ke dalam website dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi hak atas kekayaan intelektual, dan bentuknya keluarannya berupa sertifikat, teman-teman. Nah, sertifikat ini hasilnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada beberapa daftar kekayaan intelektual yang telah dibuat oleh para dosen dari STIMIK Widuri, juga mahasiswa yang bekerja sama dengan dosen dari 2 universitas, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta dan Universitas Budi Luhur di Jakarta. Pada kemarin di 2 semester, yaitu semester genap tahun 2022-2023 dan semester ganjil atau gasal 2023-2024. Adapun ada juga yang sedang dibuat saat ini ya, baru mau akan dicatatkan gitu teman-teman, pada semester genap 2023-2024, yaitu aplikasi pembelajaran program bantu untuk pengenalan warna untuk anak-anak tingkat SD kecil ya, kelas 1, 2, 3. Itu masuk di dalam kurikulum ya teman-teman, kurikulum yang ada di dalam kurikulum SD. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman ketika menjadi warga negara yang baik, tentunya kewajiban kita seperti sudah tertuang dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa
juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu teman-teman sudah berkontribusi banyak kepada negara kita, yaitu Indonesia. Dan semangat kemerdekaan yang sudah kita lalui dari tahun 1945, tanggal 17 Agustus yang kita rayakan kemarin, yang sudah berumur 79 tahun, kita harus merdeka semuanya ya teman-teman ya. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam arti kebebasan nantinya finansial ya. Juga kemerdekaan dalam jiwa raga kita, sikap terutama ya, kita memiliki sikap jujur, kemudian adil, dan bisa memberikan layanan ya, melayani nusa dan bangsa. Kalau kita ini memberikan outcome-nya berupa program aplikasi komputer, biasanya ini teman-teman menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 18 tahun 2014, nomor 28 mohon maaf, tahun 2014 tersebut, kita memiliki hak moral dan ekonomi. Kalau untuk edukasi biasanya hak ekonominya free ya teman-teman ya, nggak bayar, tidak apa-apa. Yang memakai silakan, tetapi izinnya merupakan hak moral yang memakai program itu dengan meminta izin kepada pembuatnya gitu ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman nanti yang mau memakai, izin kepada teman-teman atau dicantumkan gitu ya, dicantumkan nama inventornya atau pembuatnya dari aplikasi yang digunakan. Begitu. Sampai di sini dulu teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Nanti mungkin ya, kalau ada pertanyaan bisa tanya nanti ya di laboratorium saat kita akan praktek membuat aplikasi program untuk melaksanakan outcome dari mata kuliah kita. Begitu ya teman-teman? Ya, baik. Kalau begitu kita siap-siap minggu depan. Kebetulan kita pas sekali ya pertemuannya, sebanyak tatap mukanya itu 14, dan dihitung pertemuan ke-8 ujian tengah semester, dan pertemuan terakhir yaitu minggu depan. Kita kebetulan tidak ada minggu tenang, jadi pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Jadi kita full ya, masuk semua. Kebetulan pas tanggalan tidak ada yang merah, jadi total adalah pertemuan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS. Demikian disampaikan. Selamat pagi teman-teman, semangat. Ayo kita menuju laboratorium ya untuk melaksanakan tugas di laboratorium praktek implementasi dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Begitu. Terima kasih teman-teman. Ya, salam Pancasila. Oke.